Menurut kita masing-masing berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, mungkin sebelum kita atau teman-teman lanjut langsung mempresentasikan hasil proyek kolaborasinya, mungkin di sini akan saya sampaikan sedikit saja, yaitu diharapkan nantinya peserta akan menyampaikan presentasi minimal 30 menit dan maksimal 2 jam. Kemudian saya harapkan semua anggota atau semua peserta di sini semuanya ikut menyampaikan atau ikut andil dalam mempresentasikan proyek ini. Oke, clear? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 15B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membuka eh, presentasi. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang proyek untuk pembangunan Hotel JF dan eh, untuk anggota kelompoknya sebagai berikut ada Andre Akmal, yang kedua ada Adel Rizky, yang ketiga ada Felix Nova Ramadan saya sendiri, yang keempat ada Andi Fadila, kelima Nova Delia Tiara, yang keenam ada Alfian Dwi Cahyana Putra, yang ketujuh ada Hafiz Haidar, yang kedelapan ada Salsabila Ramadhani, yang kesembilan ada Aldana Mardadila, 10 Ahmad Mualim, 11 Syafira, 12 Nurina Khotrunada, 13 Alia Faja Alifah, dan 14 Rukmani Sanjaya. Nah, untuk metode kerja atau pembagian job desk dalam proyek hotel untuk tugas akhir ini, eh, jadi untuk kita membaginya pada tiap output yang dibutuhkan untuk presentasi. Nah, yang pertama ada diagram konseptual ini kita mendiskusikannya secara bersama-sama satu tim lewat lewat Zoom. Terus yang kedua ada denah sketsa struktur yang terdiri dari pondasi, tangga, kolom, balok, dan plat yang dikerjakan oleh Baik Nova Ramadan, Nurina Khotrunada, dan juga Salsabila Ramadhani. Kemudian ada analisa site yang dikerjakan oleh Andra Akmal dan juga Adel Rizky. Kemudian ada master budget kemudian yang dikerjakan oleh Nova Delia Tiara Akbar dan juga Syafira dan juga Ali Azhar. Kemudian untuk gambar arsitektural ini kita pecah lagi eh, menjadi beberapa bagian yaitu melewat furnitur, furnitur lantai 1 2, furnitur lantai 3 7, furnitur lantai 8, kemudian ada basement, kemudian ada desain set plan dan juga dinding dan fasad. Untuk yang terakhir visualisasi ini dibagi ke Hafiz dan juga Andi Fadila. Nah, Perkenalkan, nama saya Syafira. Untuk latar belakang dari pembangunan Hotel GM ini, yaitu kita mengangkat tiga kunci utama. Yang pertama yaitu menciptakan fasilitas infrastruktur yang memadai, menciptakan kawasan yang dapat memberi nilai tambah ekonomi, dan industri yang berteknologi modern, ramah lingkungan, dan menjunjung kekayaan lokalitas. Jadi pembangunan Hotel GM ini itu didasari dari banyaknya potensi yang dapat tercapai seperti di bidang infrastruktur, terus masuk di bidang pemerintahan, bisnis, pariwisata, dan juga pemasukan bagi daerah ini, yaitu daerah Purworejo. Dan karena kita melihat wisatawan yang banyak sekali datang ke objek wisata yang di daerah tersebut maupun di sekitarnya yang melimpah, yaitu di Kabupaten Purworejo sendiri, itu tuh terwujudnya implementasi konsep green building yang memiliki fasilitas lengkap dengan mengusung arsitektur budaya lokal. Jadi menjadikan hotel dalam makna yang sebenarnya, yaitu gedung tempat singgah daerah yang menyediakan fasilitas lengkap. Untuk latar belakang pemilihan set untuk pembangunan Hotel GM ini, yaitu pada kawasan Purworejo, yang bertujuan untuk mempermudah para wisatawan untuk menikmati tempat wisata dan kebudayaan daerah lokal dengan menyatukan semua akomodasi tersebut pada satu titik yang potensial. Next. Nah, untuk konsep karakteristiknya sendiri itu ada kita tiga, yaitu facility, sustainability, dan juga culture.
Untuk fasilitasnya, industri dengan sarana fasilitas yang memadai menyediakan kebutuhan di berbagai bidang seperti workspace, F&B, outlets, area rekreasi yang seperti kolam renang dan lain sebagainya, olahraga, klinik, dan juga lainnya. Untuk sustainability sendiri, kita mempertimbangkan di segala aspek operasional hotel tersebut yang mengurangi dampaknya terhadap lingkungan sekaligus memberikan pengalaman berkualitas tinggi di industri teknologi modern. Untuk culture-nya, kebanggaan yang menggambarkan identitas budaya daerah dengan arsitektural yang menjunjung lokalitas daerah. Seperti contohnya kita menaruh motif kain batik itu menunjukkan ornamen itu tuh identitas lokalitas kekayaan budaya Indonesia khususnya di daerah Purworejo atau daerah Jawa Tengah. Next. Berikutnya adalah lokasi peletakan hotel terletak di Jalan Lejen Suprapto Tuksongo, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan kode pos 54113. Posisi daerah Purworejo berada pada jalur strategis yaitu Purworejo berada di jalur lintas selatan Pulau Jawa. Secara topografis, Kabupaten Purworejo merupakan wilayah beriklim tropis basah dengan suhu antara 19 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara antara 70% hingga 90% dan cuaca hujan sedikit pada bulan Desember 311 mm, bulan Maret dan pada bulan Maret 289 mm untuk tingginya. Bagian selatan wilayah Purworejo merupakan dataran rendah, bagian utara pegunungan, bagian dari Pegunungan Surayu berbatasan dengan DIY dan membujur ke Pegunungan Menoreh. Lanjut. Kemudian untuk analisis site contact season-nya, di daerah Purworejo pada 21 Desember hingga 20 Maret merupakan musim hujan lebih sedikit dengan temperatur berada di antara 75 hingga 87 Fahrenheit. Anginnya biasa bertipe dengan sekali berangin jarang terjadi angin kencang. Angin persentase munculnya angin barat 21% dari jam terisi, sedangkan pada daerah barat daya dan barat laut muncul 8% dari jam terisi. Curah hujan melimpah mencapai 29 inci selama 79 hari. Waktu siang hari rata-rata 12,4 jam per hari dengan 6,2 jam terkena sinar matahari dan 6,2 jam tertutup awan dengan tingkat polusi udara yang tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan pada bulan 21 Maret hingga 20 Juni merupakan musim hujan dengan temperatur minimumnya 4 sampai 86 Fahrenheit. Tipe anginnya adalah angin tenang dengan angin tenggara muncul 30% pada jam terisi dan angin selatan muncul 9% dari jam terisi. Curah hujannya melimpah hingga 18 inci selama 83 hari. Waktu siang hari rata-rata selama 11,9 jam per hari dengan 7,2 jam terkena sinar matahari dan 4,7 jam tertutupi awan. Polusi udara sangat tinggi. Next. Sedangkan pada bulan Juni hingga September atau tepatnya 21 Juni hingga 20 September merupakan musim hujan juga. Temperatur rata-rata 71 Fahrenheit hingga 82 Fahrenheit. Angin bertipe tengah dengan angin tenggara muncul 60% dari jam terisi, sedangkan arah timur dan selatan muncul 8% dari jam terisi. Curah hujan sangat rendah mencapai 4 inci selama 32 hari, dengan waktu siangnya 11,8 jam per hari dengan 5,5 jam terkena matahari dan 6,4 jam tertutupi awan dengan polusi yang tinggi. Sedangkan untuk bulan September dan 20 Desember merupakan musim hujan juga. Temperaturnya antara 73 hingga 85 Fahrenheit dengan angin biasanya tenang dengan angin pada tenggara 27% dari jam terisi dan selatan 20% dari jam terisi. Curah hujan melimpah mencapai 25 jam sampai 28 hari. Waktu siang hari rata-rata selama 12,4 jam per hari dengan 4,8 jam terkena matahari dan 7,6 jam tertutup awan. Polusi udara sangat tinggi. Next. Kemudian untuk konsep perencanaan sistem lingkungan, yaitu hotel ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung, termasuk mereka datang untuk kebutuhan pendidikan, pemerintahan, bisnis, maupun pariwisata. Dengan demikian, hotel ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai pusat aktivitas yang dinamis dan multifungsi. Kemudian lokasi hotel ini sangat strategis, berada di sekitar area publik seperti rumah sakit, pusat riset, dan terminal terpadu. Hal ini memungkinkan hotel kami untuk menjadi bagian integral dari komunitas yang dapat mendukung berbagai kegiatan di sekitarnya. Fasilitas yang kami tawarkan sangat beragam, termasuk ruang kerja yang nyaman dan modern yang bisa digunakan oleh tamu untuk menginap maupun pengunjung harian. Kami juga menyediakan fasilitas rekreasi dan relaksasi yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan
dan produktivitas tamu. Kami sangat memperhatikan aspek lingkungan dalam membangun hotel ini. Oleh karena itu, kami menggunakan material yang ramah lingkungan dan hemat energi, serta memanfaatkan sinar matahari yang melimpah di daerah Purworejo. Desain arsitektur hotel ini juga menjadi daya tarik tersendiri karena kami mengintegrasikan elemen-elemen kebudayaan Jawa Tengah. Dengan demikian, hotel ini tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga memperkenalkan tamu pada kekayaan budaya lokal. Next. Kemudian untuk konsep perencanaan pelaku dan pengguna. Yang pertama yaitu pengunjung hotel dengan 2 kategori, yaitu tidak menginap dan menginap. Untuk kategori yang menginap, terdapat tamu penghuni yang berkunjung untuk bertemu dengan penghuni hotel. Dan yang kedua yaitu terdapat tamu fasilitas yang hanya sekedar berkunjung untuk menggunakan fasilitas hotel seperti sport area, working space, sauna dan spa, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kategori menginap, tipe kamar dibagi menjadi 3, yaitu superior, suite, dan deluxe. Kemudian untuk bagian pengelola hotel terdapat 2 kategori, yaitu eksekutif dan pengelola. Untuk eksekutif terdapat general manager, kemudian asisten general manager, sekretaris, dan juga staff. Untuk pengelola terdapat pengelola front office, pengelola housekeeping, F&B, marketing, accounting, engineering and maintenance, security, laundry, personel, fitness center, sauna, dan spa, kemudian retail dan ballroom. Next. Oke, untuk selanjutnya konsep perencanaan kebutuhan ruang. Yang pertama ada kamar hotel. Di sini ada superior room dengan 13 unit per lantai dengan ukuran 8 kali 14. Kemudian ada deluxe room 6 unit per lantai dengan ukurannya 14 kali 10. Kemudian yang ketiga ada suite room dengan 2 unit per lantai, ukurannya 14 kali 14. Kemudian di lobby ada main lobby, resepsionis, toilet, ruang ATM, lukik, bellman counter, dan lift. Kemudian untuk front office-nya ada ruang makan, coffee shop, lunch, bar, toilet. Untuk F&B outlet-nya ada dapur utama, ruang chef cook, ruang cuci piring, gudang makanan, gudang peralatan, ruang pegawai toilet. Kemudian untuk kantor eksekutif ada ruang general manager, ruang asisten general manager, ruang sekretaris, ruang staff, ruang arsip, ruang tunggu, ruang rapat, dan toilet. Next. Kemudian ruang selanjutnya ada HRD, terdapat ruang HRD, kemudian ruang serbaguna terdapat ballroom, seminar room, ruang sound system, ruang peralatan, toilet. Untuk area rekreasi dan olahraga, terdapat kolam renang dewasa, kolam renang anak, ruang spa, ruang fitness, ruang ganti, ruang locker, toilet, ruang peralatan, minimarket, kasir, gudang. Untuk security department, terdapat ruang security dan ruang monitor CCTV. Untuk engineering and maintenance department ada kantor ME, ruang genset, ruang AHU, ruang pompa air, ruang sewage treatment plant, panel listrik. Oke, next. Dan untuk ruang housekeeping and laundry, kantor housekeeping, ruang laundry and lines, ruang cleaning service, lift barang, dan gudang. Untuk ruang uniform service, ruang ganti karyawan, loker karyawan, dan musola. Untuk ruang pemasaran dan keuangan, ada ruang manajer marketing. Dan untuk ruang penerimaan dan gudang, ada loading deck, receiving area, dan kantor penerimaan. Dan untuk area parkir mobil pengunjung, area parkir motor pengunjung, area parkir mobil pegawai, area parkir motor pegawai, dan area parkir bus. Next.
Selanjutnya mengenai perencanaan kami, yang pertama untuk luas bangunannya, kami menggunakan ukuran 100 kali 100 meter. Kemudian untuk site plan-nya berukuran 150 kali 128 meter. Kemudian untuk elevasi di lantai 1, 2, dan 8 itu menggunakan 4,7 meter dan lantai 3 hingga 7 itu 4,5 meter. Kemudian untuk ukuran kolom induk sebesar 90 kali 90 cm. Untuk kolom praktisnya 60 kali 60 cm, untuk baloknya 40 kali 60 cm, dan untuk plat tebalnya 12 cm. Kemudian di sampingnya terdapat rencana kasar yang kami sketch untuk perencanaan hotel kami. Next. Selanjutnya untuk konsep perancangan tapak, di mana di sini ada denah basement. Untuk denah basementnya sendiri terdapat beberapa area di mana ada parkir mobil, parkir motor pengelola dan karyawan, kemudian parkir mobil pengelola dan karyawan, terdapat pos keamanan, kemudian juga terdapat beberapa ruangan maintenance seperti ruang genset, ruang pompa, kemudian ruang CCTV, dan ruang-ruang lainnya. Next. Kemudian untuk konsep rancangan tapak denah lantai 1, di sini terdapat beberapa area di mana terdapat main lobby, kemudian ada shopping center, ada food and beverage outlets, kemudian ada front office, ada kantor eksekutif, dan juga ada resepsionis and billman counter. Next. Untuk detail dari lantai satunya sendiri, di mana untuk front office terdapat beberapa ruangan lagi di dalamnya, di mana terdapat ruang staff untuk ruang utamanya, kemudian terdapat beberapa ruangan seperti front office manager, kemudian administration front office, ruang accounting, kemudian ruang manajer keuangan, ruang rapat, terdapat kamar mandi juga, gudang, dapur, ruang manajer marketing, terus telepon operator, dan yang terakhir terdapat ruang fotokopi dan arsip. Kemudian untuk kantor eksekutifnya sendiri terdapat ruang utama sebagai ruang tunggu, kemudian terdapat kamar mandi, dapur, ruang HRD, ruang arsip, ruang sekretaris, ruang staf, kemudian ada ruang general manager dan juga ruang asisten general manager, dan ada ruang rapat. Next. Kemudian untuk detail denah lantai 1 di bagian shopping center terdapat bagian kasir dan juga terdapat bagian gudang. Kemudian untuk food and beverage outlets-nya sendiri terdapat beberapa bagian ruangan lagi. Di dalamnya terdapat musola, kamar mandi, dapur, dan bar, kemudian coffee shop, ruang makan, dan juga tempat istirahat. Next. Kemudian untuk resepsionis and billman counter-nya menjadi satu ruangan dengan bagian resepsionis terbuka. Next. Kemudian untuk denah lantai 2-nya sendiri terdapat beberapa area di mana terdapat fasilitas umum seperti sauna dan spa, kemudian terdapat working space, terdapat klinik, gym, dan juga tempat makan untuk pengunjung hotel. Next. Kemudian untuk denah lantai 2-nya sendiri, untuk tempat makan, di dalamnya terdapat beberapa ruangan seperti dapur utama, ruang chef, kemudian ruang peralatan, dan gudang makanan, dan disertai toilet. Kemudian untuk sauna dan spa, terdapat beberapa bilik spa yang nantinya terdapat di dalamnya dilengkapi dengan toilet. Next. Selanjutnya terdapat working space di mana di dalamnya terdapat beberapa furniture yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk pengunjung, kemudian juga dilengkapi dengan toilet. Kemudian terdapat klinik dan juga gym yang dilengkapi dengan toilet.
Next. Selanjutnya untuk denah lantai 3 sampai lantai 7 itu kita desainkan untuk bagian kamar untuk hotel kami, di mana di dalamnya terdapat setiap lantainya terdapat superior room sebanyak 13 kamar, kemudian deluxe room sebanyak 6 kamar, dan juga suite room sebanyak 2 kamar. Next. Kemudian untuk denah lantai 8-nya sendiri terdapat beberapa ruangan. Ruangan utamanya seperti ballroom-nya terdapat 2 ballroom, kemudian terdapat ruang rapat atau pertemuan, ruang seminar, kemudian dilengkapi dengan fasilitas seperti musola, toilet, dan juga ruang operator dan peralatan. Next. Maaf, selanjutnya itu ada konsep wujud pendekatan arsitektural. Konsep yang pertama itu hemat energi. Pengoperasian hotel ini minimalkan penggunaan bahan bakar atau energi listrik yang sebisa mungkin memaksimalkan energi dalam sekitar lokasi bangunan. Kemudian yang konsep kedua itu memperhatikan kondisi iklim. Dalam desain hotel ini, kami berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi tapak dan sumber energi yang ada. Kemudian minimizing new resource, yaitu mendesain dengan mengoptimalkan kebutuhan sumber daya alam yang dapat diperbarui agar sumber daya tersebut tidak habis dan dapat digunakan di masa mendatang. Kemudian untuk konsep pendekatan arsitektural yang keempat itu merespon keadaan tapak dari bangunan, yaitu bangunan yang akan dibangun nantinya jangan sampai merusak kondisi tapak aslinya. Kemudian yang terakhir itu respect for user. Dalam merancang hotel ini harus memperhatikan semua pengguna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian ini itu tambahan kayak hotel yang kami rencanakan itu sebagian besar menggunakan material kaca dan ada tambahan material GRC atau glass reinforced concrete dan memaksimalkan ruang terbuka juga. Dan untuk konsep rancangan struktur pada hotel yang kami rencanakan ini menggunakan pondasi tiang pancang yang berguna untuk menahan gaya angkat akibat tinggi muka air tanah dan gaya dinamis akibat gempa. Kami memilih ini karena dirasa cocok digunakan untuk pembangunan gedung berlantai banyak seperti hotel lantai 8 yang kami rencanakan. Kemudian untuk eh, ukuran parketnya itu yang kami desain itu ukurannya 4,2 kali 2,1 sama 2,1 kali 3,1. Selanjutnya itu ada konsep perencanaan penghawaannya yang dibagi dua kategori itu alami dan buatan. Penghawaan alami ini diletakkan di antara lintasan matahari dan angin yang memaksimalkan bukaan pada kedua sisi yang mendapat radiasi paling minimum. Kami menerapkan ventilasi silang pada area publik untuk mendapatkan penghawaan alami dan menghemat penggunaan AC. Pada zona kamar hotel juga diberi buka lebar balkon untuk menangkap udara dari luar maupun masuk dalam kamar. Kemudian untuk pengawalan buatan pada hotel yang kami rencanakan ini menggunakan AC dengan sistem AC sentral yang sistem pendingin ruangannya itu dikontrol dari satu titik dan didistribusikan secara terpusat ke seluruh ruangan dengan kapasitas yang telah diatur sesuai dengan ukurannya. Kemudian ada penjelasan master budget yang dijelaskan oleh teman saya.
Oke. Kemudian ada master budget dari bangunan hotel itu sendiri. Untuk perancangan master budget itu sendiri ada pengadaan tanah yang meliputi persiapan lahan bangunan, kemudian pembelian tanah, dan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu sebesar 22 miliar 100 juta rupiah. Kemudian ada biaya bangunan. Biaya bangunan itu biaya yang digunakan untuk membangun mulai dari struktur hingga mechanical, electrical, dan plumbing. Itu memerlukan biaya sebesar 214 miliar 14.703.924 rupiah. Kemudian ada jasa profesional yang digunakan membutuhkan arsitek dan pengawas, kemudian ada kontraktor juga. Itu memerlukan biaya sebesar 36 miliar 382.499.667 rupiah. Kemudian ada biaya administrasi yang digunakan untuk biaya kepada pemerintah, EMB dan IMB, kemudian ada izin pemanfaatan juga. Itu biayanya sebesar 4 miliar 280.294.078 rupiah. Kemudian untuk rekapitulasi biaya pembangunan mulai dari awal hingga akhir, itu yang meliputi pengadaan tanah, biaya bangunan, biaya jasa profesional, kemudian ada biaya administrasi juga, itu sebesar 276 miliar 770 juta 497.667 rupiah. Next. Kemudian dari biaya bangunan itu sendiri diperoleh rekapitulasi pekerjaan struktur. Itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan basement 1, kemudian pekerjaan lantai 1 hingga lantai 8, kemudian ada pekerjaan atap. Itu pekerjaan strukturnya saja membutuhkan biaya sebesar 159 miliar 567 juta 460.000. Next. Selanjutnya, untuk rancangan anggaran biaya arsitektur yang meliputi pekerjaan pasangan bata, pekerjaan pasang plesteran dan acian, pekerjaan plafon, pekerjaan pintu jendela, dan lain-lain. Untuk rekapitulasi rancangan anggaran biaya arsitektur dengan jumlah sebesar 38 miliar 28 juta 97.000 rupiah. Next. Untuk rancangan anggaran biaya MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing, meliputi pekerjaan plumbing, pekerjaan pemadam kebakaran, pekerjaan elektrikal, pekerjaan penangkal petir, pekerjaan elektronik, pekerjaan elevator, dan pekerjaan genset, dengan rekapitulasi RAB-nya sebesar 16 miliar 419 juta 147.000 rupiah. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat gambar rencana tapak atau yang pertama itu ada gambar site plan yang dimana untuk site plan ini terutamanya pada lantai 1 itu bisa dilihat sendiri terdapat kolam renang dan juga ada office di dalamnya. Selain itu juga ada coffee bar dan segala macamnya yang digunakan sebagai untuk ruang lantai 1 ini sebagai lobby, office, dan juga servis terhadap pengunjung bangunan ini. Next. Selanjutnya, di sini terdapat denah tower bagian basement, yang dimana basement di sini digunakan sebagai tempat
parkir mobil atau kendaraan, baik itu tamu ataupun pengunjung yang berkunjung ke hotel ini. Next mungkin. Nah, ini masih sama lantai 1 yang saya tadi ucapkan, yaitu sebagai lobby atau ruangan fasilitas dari gedung kita, yang dimana terdapat coffee shop, bar, dan juga terdapat office dan juga ruang rapat. Ada juga seperti ruangan general manager dan jajarannya yang digunakan untuk meeting dan segala macamnya. Next. Selanjutnya untuk lantai 2. Untuk lantai 2 di sini masih sama, digunakannya sebagai ruangan servis atau lantai servis, yang dimana yang digunakan untuk pengunjung dari hotel yang akan dibangun oleh kita nanti, seperti ada ruang gym, sauna dan spa, dan dining room. Next. Selanjutnya untuk Denah Tower, karena lantai 3 sampai 7 itu merupakan kita menggunakan tipikal, lantai yang tipikal, yaitu sama dari lantai 3 sampai 7. Untuk hotel kita sendiri ada 3 tipe, yang dimana yang sebelah di pojok kanan atas itu ada ruang suite, di mana terdiri dari ruang rapat, dapur, WC, dan juga ada 2 bedroom. Selanjutnya ada juga kamar tipe superior, yang dimana superior ini kapasitasnya lebih kecil dibanding dengan suite. Selanjutnya ada tipe deluxe, yang dimana tipe deluxe ini merupakan tipe yang paling kecil dari ketiga ruangan yang ada di hotel ini. Next mungkin. Selanjutnya pada lantai 8. Lantai 8 ini lebih banyak diperuntukkan seperti untuk ruang pertemuan, ada juga seperti ruang terbuka untuk menikmati pemandangan dan segala macamnya. Selain itu juga untuk lantai 8 ini digunakan sebagai ruang pertemuan atau boardroom. Next. Nah, baik, selanjutnya untuk tadi gambaran mengenai tiap lantainya. Selanjutnya ada potongan bangunan untuk melihat visualisasi dari bangunan hotel yang akan dibangun. Untuk potongan melintangnya bisa dilihat di sini. Untuk lantai 3 sampai 7 diperuntukkan untuk ruangan kamar atau ruangan untuk menginap pengunjung. Dan di lantai 8 ini ada ballroom atau ruang pertemuan.
Selanjutnya untuk pada ruang kedua ini terdapat sauna dan juga gym untuk fasilitas penghuni hotel. Selanjutnya pada lantai ke-1 ini terdapat lobi dan juga kantor-kantor operasional untuk hotelnya sendiri. Next. Nah, ini untuk potongan membujurnya masih sama terkait dengan gambar visualisasi terkait gambar-gambarnya. Next. Nah, untuk selanjutnya ada potongan lingkungan yang dimana di sini terdapat kolam renang atau ruang fasilitas dari penghuni hotel kami. Selain yang berada di dalam ruangan seperti gym, sauna, dan lainnya, di luar juga terdapat kolam renang, taman, dan fasilitas lainnya untuk mendukung dan menunjang eh, fasilitas yang ada di hotel kami. Next. Nah, ini untuk tampak depannya, tampak bangunan setelah di-render, yang akan rencananya yang dimana di depan terdapat lobby untuk Selanjutnya, ini merupakan tampak bangunan kami dari hotel kami dengan dari tampak depan ini terlihat bahwa hotel kami itu langsung menghadap ke jalan besar atau jalan raya. Lalu dari tampak juga terlihat bahwa fasad dengan motif batik yang menjadi ciri dari hotel kami. Untuk fasad sendiri itu terpasang dari lantai 3 hingga lantai 7. Next. Berikut merupakan tampak depan menggunakan render AI. Next. Lalu ini merupakan tampak bangunan dari bagian belakang. Bisa dilihat dari tampak belakang juga masih diliputi dengan fasad dengan motif batik. Lalu terlihat juga di belakang bahwa ada beberapa kolam renang di belakangnya. Next. Berikut merupakan tampak belakang dengan render AI. Next. Dari tampak kiri ini tidak ada fasad yang terpasang. Next. Next. Yang terakhir ini merupakan tampak kanan bangunan. Di tampak kanan bangunan ini ada fasad yang terpasang dengan motif batik. Next. Berikut merupakan tampak kanan dari render AI. Kemudian ada perspektif ruangan. Yang pertama yaitu ada basement. Ada basement terlihat luas dengan desain modern yang minimalis, serta pencahayaan menggunakan lampu yang cukup di setiap area basement menjadikannya lebih bagus. Next. Kemudian ada area gym. Pada ruang gym terlihat luas dengan banyak peralatan fitness seperti treadmill, dumbbell, rack, dan weight machines, serta pencahayaan yang alami melalui jendela yang besar di sisi ruangan. Next. Kemudian ada dining room. Suasana yang memancarkan kesan mewah dan berkelas dengan tata letak meja dan kursi kayu yang rapi dan mudah dinavigasi, serta suasana yang diciptakan oleh dekorasi, pencahayaan, dan musik menambah pengalaman bersantap yang eksekutif dan istimewa. Next. Kemudian ada klinik. Pada klinik menawarkan ruangan dan pengalaman yang aman serta pribadi bagi pasien hotel yang membutuhkan perawatan medis karena memiliki sekat di setiap ruangan dan fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan medis yang mutakhir. Next. Kemudian ada working space.
Ruang yang didesain untuk mendukung produktivitas dan kreativitas kerja, serta fasilitas yang mencakup kursi ergonomis, pencahayaan yang baik, dan pendingin udara menambahkan kesan untuk membantu mencapai tujuan kerja mereka dengan efisien. Next. Kemudian ada sauna. Sauna yang didesain dengan gaya dan teknik tradisional yang otentik dan ruang yang didedikasikan untuk menyediakan pengalaman relaksasi dan pemulihan, serta dengan pencahayaan yang lembut di setiap sudut sauna, memungkinkan tamu untuk meregenerasi tubuh dan pikiran setelah hari yang sibuk. Next. Kemudian ada area lobby. Ruang yang dirancang dengan sentuhan mewah dan berkelas dengan desain dan dekorasi yang mencerminkan kemewahan dan kenyamanan, serta ruang yang luas dengan area duduk yang nyaman untuk tamu menunggu atau berinteraksi guna menyediakan informasi atau akses ke layanan hotel dan area sekitarnya. Next. Terdapat 3 tipe kamar pada hotel ini, yakni yang pertama suite room. Dengan desain klasik, tetapi tetap megah serta pencahayaan alami yang baik sehingga menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Dan tentunya mempunyai ukuran kamar yang paling luas dengan disertai fasilitas yang sangat lengkap. Next. Kemudian ada superior room dengan estetika klasik dan pencahayaan alami yang bagus, membuat kamar ini terlihat luas dengan suasana tenang dan nyaman, beserta fasilitas yang sudah lengkap. Next. Lalu yang terakhir ada deluxe room dengan desain minimalis, tapi tetap tidak meninggalkan aspek klasik dan tradisional, sehingga membuat kamar ini akan menciptakan suasana yang lebih alami dan tenang, beserta fasilitas yang sudah cukup lengkap. Next. Ruang yang luas dan desain klasik, tetapi tetap elegan, serta dekorasi dengan peralatan yang diperhatikan dengan baik untuk menciptakan kesan fleksibel untuk berbagai jenis acara seperti pernikahan, konferensi, ataupun gala dinner. Next. Ruang yang didesain untuk mendukung acara seminar, presentasi, dan pertemuan bisnis dengan desain yang dapat disesuaikan dengan berbagai konfigurasi untuk berbagai ukuran grup dan fasilitas yang memungkinkan partisipasi aktif dalam diskusi dan presentasi. Next. Di sini terdapat ruang rapat yang besar sehingga mampu menampung sekitar 20-30 orang dengan tata letak simetris dengan furnitur yang rapi dan lengkap serta pencahayaan alami yang baik. Terdapat beberapa material kayu yang dipadukan dengan warna netral putih untuk menciptakan suasana hangat namun tetap profesional. Next. Kemudian terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang dengan tepi yang luas, yang bersih dan lurus, mencerminkan gaya minimalis. Ukurannya cukup besar untuk berenang santai dan berjemur. Terdapat area berjemur dengan kursi panjang yang nyaman, payung matahari bergaya klasik, dan beberapa meja kecil untuk meletakkan minuman dan handuk. Serta terdapat beberapa pot tanaman hijau dan pohon palem di sekitar kolam untuk menambahkan kesan alami dan menyejukkan. Next. Lalu ada taman yang luas dengan jalan setapak yang terbuat dari batu alam, menghubungkan berbagai area taman dengan bangunan hotel. Terdapat beberapa area duduk dengan bangku kayu klasik yang ditempatkan strategis di tempat teduh dan area bermain anak agar para pengunjung nyaman. Next. Kemudian ada parkiran hotel yang luas seperti pada gambar. Next.
Eh, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Rizka. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa sedikit pertanyaan ya terkait dengan proyek yang memang kalian kerjakan. Nah, mungkin bisa dibantu untuk ke slide strukturnya atau denah, denah yang terlihat untuk bagian kolomnya. Kelompok 15B bisa bantu menunjukkan untuk denahnya. Baik, sebentar, Bu. Yang lantai 1 boleh. Oke. Oke, tadi disampaikan untuk kolomnya kalau tidak salah saya nangkap 90 kali 90 ya, 90 cm kali 90 cm. Kemudian saya ingin tanya nih, bentang terlebarnya ini ada berapa meter ya? Karena kalau dilihat bentuk kolomnya, kolom satu sama lain dengan kolom dengan yang bentangnya paling lebar itu tidak ada bedanya. Mungkin bisa dibantu jelaskan bentang dari kolom ini ke ini itu berapa ya? Izin menjawab, Bu, terkait strukturnya untuk bentang dari kolom ke kolom yang paling lebar itu dari kami nggak memperhatikan untuk saat mendesain strukturnya sendiri. Jadi dari kami kurang memperhatikan terkait bentang panjangnya dan menyesuaikan dengan ukuran kolomnya. Jadi kalau dilihat di lantai 1 terdapat beberapa mungkin di bagian resepsionis ya yang terlihat sangat luas bentangnya, sangat lebar, tapi tidak terdapat kolom. Seperti itu. Oke, jadi sebetulnya untuk kolom struktur pada bagian resepsionis atau yang bentang paling lebar ini belum diperhitungkan ya intinya. Iya, belum, Bu. Oke, tidak apa-apa. Tapi make sure lagi ke depannya untuk bentang lebar itu berbeda ya dengan kolom-kolom yang nantinya bakal ditaruh di ruangan. Karena kan teman-teman sendiri juga berasal dari jurusan teknik sipil, jadi pasti akan aware mengenai struktur-struktur yang nantinya akan digunakan. Gitu. Mungkin yang saya take note ukuran kolom, kemudian penempatan kolomnya pun juga perlu diperhatikan ke depannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali, untuk struktur pada bangunan kan memang sudah clear untuk kolomnya 90 kali 90, kemudian baloknya ukuran 40 kali 60, kemudian pondasinya menggunakan tiang pancang atau bor pile. Nah, kemudian bisa dibantu jelaskan untuk struktur atap ini project Hotel GM ini menggunakan struktur apa ya?
Struktur atapnya sendiri itu dari kami menggunakan beton bertulang menggunakan platform. Jadi untuk struktur atap paling atas sendiri itu kita full pakai beton bertulang. Oke, istilahnya pakai cordak ya. Iya, pakai cordak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, itu untuk bagian struktur. Nah, kemudian untuk bagian tapak, mungkin bisa pindah ke side plan. Nah, boleh dibantu untuk dijelaskan untuk sirkulasi kendaraan. Kendaraan masuk maupun kendaraan keluar. Izin untuk menjelaskan. Jadi untuk sirkulasi kendaraan masuk sendiri eh, melalui sisi kiri. Nah, di situ ada 2 jalur yang untuk yang pertama langsung lurus ke sisi kiri atau parkiran yang ada di luar. Kemudian ada jalur yang kedua itu mengarah ke drop area di depan lobi untuk untuk melakukan apa? Untuk menurunkan pengunjung yang mungkin naik kendaraan online atau kendaraan umum. Terus kemudian eh, sebelum belok ke lob ke area lobby itu di area lurus itu mengarah ke parkiran yang ada di basement. Nah, untuk keluarnya sendiri melalui sisi sebelah kanannya dan pintu keluarnya berada di sebelah kanan semua. Oh, oke. Terima kasih Mas Felix atas penjelasan. Mungkin bisa dibantu gambarkan atau disketsakan dengan feature yang ada di Zoom ini. Oke, masuknya di sebelah kiri. Oke, jadi jika ada kendaraan atau mobilitas online, itu drop penumpang di bagian mana ya? Bagian depan atau bagian samping? Oke, bagian depan. Kemudian bagaimana jika kita ingin drop out penumpang, kemudian kita langsung parkir? Berarti harus keluar terlebih dahulu, begitu? Atau di sebelah samping kiri ini ada bagian entrange? Nah, untuk sirkulasi yang Ibu sebutkan tadi belum terpikirkan oleh kelompok kita. Oke, baik. Mungkin bisa ke depannya direncanakan atau dirancang lagi ya lebih detail untuk kelompok 15B ini. Oke. Kalau dari saya sih cukup. Mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi memang kelompok ini sudah berhasil atau sudah mampu menyajikan data-data analisis juga cukup detail dan rinci. Kemudian setiap kelompok pun juga sudah berhasil berkontribusi, ikut menyampaikan presentasi. Tapi mungkin di sini saya take note ke depannya bisa dipertimbangkan lagi atau dirancang kembali mengenai dana struktur. Jadi perkara bentang, kemudian sirkulasi pada kendaraan, itu pun juga harus diperhatikan ya, karena kan teman-teman sendiri juga berada di jurusan teknik sipil, pasti lebih aware mengenai struktur ini. Kalau dari saya sih sepertinya sudah cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa saya tutup ya. Oke, untuk sesi presentasi hari ini, kelompok 15B sudah selesai, mungkin bisa saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri untuk sesi presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih. Waalaikumsalam Siang. warahmatullahi wabarakatuh.